my doubts and my fears. Bos rank C ini masih berdiri meski sudah berkali-kali ditebas. Stamina Sung Jinwoo mulai habis, sementara lawannya terus menyerang tanpa memberi celah. Di saat pertarungan mulai berbalik, Jinwoo akhirnya memutuskan menggunakan kemampuan yang selama ini belum ia keluarkan. Yu Jinho hanya bisa terpaku melihat pertarungan di depan matanya. Hunter yang selama ini dikenal sebagai rank E terus bergerak mengitari bos laba-laba rank C dengan kecepatan luar biasa. Tanpa berhenti, Sung Jinwoo melancarkan tebasan demi tebasan menggunakan belati Rasakas Feng. Dalam pikirannya, ia tahu satu hal. Jika ingin melukai monster itu, ia harus menusukkan belatinya sedalam mungkin. Namun bos itu bukan lawan yang mudah. 8 kakinya terus menghantam lantai dan menghancurkan batu di sekitarnya. Setiap serangannya memiliki daya rusak yang besar dan memaksa Jinwoo terus menghindar. Sambil terus bergerak, Jinwoo mulai menganalisis lawannya. Seekor laba-laba tidak memiliki satu titik lemah yang mudah dijangkau. Dengan 8 kaki yang terus bergerak, mendekatinya saja sudah menjadi tantangan besar. Meski begitu, Jinwoo tetap maju tanpa ragu, mencari kesempatan untuk memberikan serangan yang lebih dalam. Melihat cara bertarung Jinwoo, Yu Jinho semakin sulit mempercayai kenyataan. Dalam benaknya muncul satu pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang hunter rank E mampu bertarung melawan bos rank C seperti itu? Padahal peringkat Jinwoo sudah diperiksa secara resmi oleh asosiasi hunter. Gerakan yang diperlihatkannya sama sekali tidak mencerminkan seorang rank E. Yu Jinho kemudian mengingat sebuah cerita yang pernah didengarnya. Di kalangan hunter, ada orang-orang yang sengaja menyembunyikan kekuatan sihir mereka saat evaluasi sehingga memperoleh peringkat lebih rendah. Mereka dikenal sebagai ranker palsu. Masalahnya, menurut rumor yang beredar, ranker palsu seringkali adalah orang berbahaya yang menyembunyikan kekuatannya dengan tujuan tertentu. Pikiran itu membuat Yu Jinho semakin ketakutan. Dengan wajah pucat, ia hanya bisa bergumam menyesali keputusannya datang ke dungeon itu sambil teringat kepada ayahnya. Sementara itu, Jinwoo terus bertarung tanpa henti. Ia mulai memperkirakan sudah berapa lama pertarungan berlangsung. 5 menit? Atau mungkin sudah 10 menit? Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin jelas ia merasakan staminanya terkuras. Kecepatannya perlahan mulai menurun, sedangkan bos laba-laba rank C masih terus memberikan tekanan. Jinwoo sadar ia tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Pandangannya kemudian tertuju pada kemampuan khusus belati Rasakas Feng. Sistem menampilkan 2 efek yang dimiliki senjata itu. Efek Paralyze yang memberi peluang membuat musuh tidak bisa bergerak, dan efek Bleed yang membuat musuh kehilangan 1% nyawa setiap detik. Dalam pikirannya, cara terbaik untuk memanfaatkan efek itu adalah menyerang titik lemah lawan. Umumnya, kepala merupakan bagian paling vital, dan mata adalah sasaran terbaik. Namun saat bersiap mendekat, bos laba-laba rank C tiba-tiba membuka mulutnya. Cairan berwarna hijau langsung disemburkan ke arah Jinwoo. Racun. Jinwoo berhasil menghindar tepat waktu. Kini ia sadar, monster itu masih menyimpan senjata rahasia. Ia tidak boleh lengah sedikit pun. Satu-satunya pilihan adalah menutup jarak lebih cepat dari sebelumnya. Tanpa ragu, Jinwoo mengaktifkan skill sprint. Kecepatannya langsung meningkat 30%. Perubahan itu langsung terlihat. Dalam sekejap, Jinwoo berhasil menutup jarak dengan kecepatan yang bahkan membuat Yu Jinho terkejut. Belati Rasakas Feng terus menebas tubuh bos laba-laba rank C dari berbagai arah. Sistem beberapa kali menampilkan bahwa efek paralisis aktif. Namun, setiap kali itu pula, efek tersebut dibatalkan karena ketahanan monster terlalu tinggi. Meski gagal melumpuhkan lawannya, Jinwoo tetap melanjutkan serangannya. Ia ingin mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Kecepatannya terus meningkat. Yu Jinho bahkan hanya bisa mengikuti bayangan pergerakannya. Tetapi di tengah serangan itu, bos laba-laba rank C berhasil melakukan serangan balasan. Tubuh Jinwoo terpental dan menghantam tanah dengan keras. Walau kelelahan, ia langsung bangkit tanpa membuang waktu. Tatapannya kembali tertuju ke kepala monster. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Jinwoo melesat lurus ke depan. Belati Rasakas Feng akhirnya menancap tepat pada sasaran. Kali ini sistem kembali memberikan notifikasi. Efek paralisis berhasil aktif. Disusul efek bleed yang juga berhasil bekerja. Nyawa bos laba-laba rank C mulai terus berkurang. Tak lama kemudian, notifikasi yang ditunggu akhirnya muncul. Dungeon boss telah dikalahkan. Sesaat setelah itu, sistem kembali memberikan pemberitahuan berturut-turut. Level up. Level up. Level up. Pertarungan panjang itu akhirnya berakhir dengan kemenangan Sung Jinwoo. Yu Jinho benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Menurutnya, tidak mungkin seorang hunter rank E mampu mengalahkan bos rank C seorang diri. Ia semakin yakin bahwa Sung Jinwoo sebenarnya adalah seorang ranker palsu yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dengan sikap yang jauh lebih hormat, Yu Jinho bahkan menawarkan kristal sihir hasil buruan kepada Jinwoo. Ia juga memberikan sebotol minuman untuk memulihkan tenaganya.
Melihat perubahan sikap itu, Jinwoo hanya merasa heran. Dalam pikirannya, mungkin Yu Jinho sekarang menganggap dirinya sebagai penyelamat. Namun suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, pintu ruang bos meledak. Sekelompok hunter muncul dari balik pintu yang hancur. Identitas mereka masih belum diketahui. Dan chapter 22 pun berakhir di sana. Siapa sebenarnya kelompok hunter yang baru muncul itu? Dan bagaimana reaksi mereka setelah melihat bos rank C sudah dikalahkan? Jawabannya baru akan terungkap di chapter 23. When my doubts and my fears swell up like the ocean, it feels like I could drown in